Yes. Baik, kita memulai saja untuk acara pagi hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Adila. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat, limpahan, hidayah, serta inayah, sehingga pada pagi hari ini kita bertemu dalam acara webinar digitalisasi pajak, potensi penerimaan pajak daerah pasca pandemi. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan di hari akhir. Amin. Yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal, Ibu Din Noviani Rahmantika, SEMM AK CA. Yang terhormat Struktural Dekanat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal beserta jajarannya. Yang terhormat Ketua Program Studi D3 Manajemen Perpajakan, Ibu Meirani Amalia, SEMM, beserta seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal yang kami banggakan. Yang terhormat Kepala Bapenda Kabupaten Tegal, Bapak Suharinto, Esos MSI, yang sudah hadir bersama kita pada pagi hari ini. Sehat ya Bapak? Dan seluruh peserta webinar digitalisasi pajak yang berbahagia. Hadirin yang berbahagia, saya Adilah Permananingrum, sebagai moderator pada acara webinar digitalisasi pajak pada pagi hari ini. Sebelum acara dimulai, mari kita bersama-sama membacakan Bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, opening speech dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal. Ketiga, pembacaan kurikulum vitae narasumber dari Bapak Suharinto, Esos MSI. Yang keempat, pemaparan materi oleh Kepala Bapenda Kabupaten Tegal, Bapak Suharinto, Esos MSI. Dan yang kelima, sesi tanya jawab. Dan terakhir atau keenam adalah penutup. Selanjutnya, sambutan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pancasakti Tegal, Ibu Din Noviani Rahmantika, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita bisa bertemu bersilaturahmi dalam webinar digitalisasi pajak, potensi penerimaan pajak daerah pasca pandemi. Penghargaan saya yang terbesar kepada narasumber kita pada hari ini, Pak Suharinto, Esos MSI, yang hari ini berkenan untuk memberikan materi kepada anak-anak kami terkait dengan digitalisasi pajak. Bapak, Ibu, dan anak-anakku semuanya, pada hari ini, izinkan saya untuk memulai opening speech dengan bahwa pajak pada hari ini adalah sesuatu yang memang sangat-sangat dipentingkan di negara ini. Bahwa Fakultas Ekonomi menjadi salah satu bagian unsur akademis yang memang belajar tentang pajak, karena kami juga mempunyai program studi manajemen pajak. Pak Suharinto dan rekan-rekan semua, izinkan saya juga untuk memperkenalkan
Nama saya Dr. Dinoviani Rahmatika, saya Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal. Fakultas Ekonomi sendiri merupakan fakultas yang terbesar di Universitas Pancasakti karena kami mempunyai sekitar 2.200 mahasiswa. Dan di antaranya kami mempunyai berbagai kegiatan, terutama mengenalkan mahasiswa terhadap isu-isu yang terkini. Dari berbagai isu-isu terkini ini, di antaranya adalah digitalisasi pajak yang mungkin akan dipaparkan oleh Pak Suharinto. Dan mohon kepada teman-teman untuk mendengarkan, untuk menyimak, dan barangkali kita berdiskusi bersama. Harapan kami adalah diskusi ini tidak hanya sebagai pengayaan materi, tetapi anak-anak juga dapat mengetahui secara jelas tentang bagaimana digitalisasi pajak dan terutama juga tentang penerimaan pajak daerah. Semangat dan selalu berbahagia sehingga pada hari ini Anda selalu sehat mendengarkan sampai terakhir. Demikian sambutan dari saya. Sekali lagi selamat kepada program studi manajemen pajak dan ucapan terima kasih saya kepada Pak Suharinto, Kepala Bapenda Kabupaten Tegal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Budin Noviani Rahmantika SE MMAKCA yang telah memberikan sambutannya pada pagi hari. Selanjutnya saya akan membaca. Mbak, masih di ini. Sudah. Selanjutnya, mohon maaf, suara saya terdengar? Masih di mute. Ini di mute. Cek, suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Oke. Terima kasih atas sambutannya Ibu Din Noviani Rahmantika SEM MAKCE. Selanjutnya saya akan membacakan kurikulum vitae dari Bapak Suharinto Esos MSI yang menjadi pembicara pada pagi hari ini. Untuk biodata pribadi, Bapak Suharinto Esos MSI, tempat tanggal lahir Tegal 2 November 1963. Ini ternyata Bapak dari asli Tegal ya Pak. Mohon izin Bu Adila. Untuk statusnya sudah menikah. Ya, bagaimana Bapak? Mohon izin Bu Adila. Konfirmasi Ya. sebentar boleh? Konfirmasi sebentar. Ya, boleh? silakan Bapak. Oke, bisa didengar Ya, ya suara silakan, saya ya, Bu. Mohon maaf sebelumnya, Bu. Iya, Bu suaranya Adila. bisa terdengar. Oke. Ya. Jadi betul, kami mohon maaf ini sebelumnya atas nama pimpinan Pak Suharinto. Beliau tidak bisa mengikuti acara pada pagi hari ini. Beliau menugaskan saya, nama saya Yosa Avandi. Jabatan saya sehari-harinya adalah sebagai Kepala Bidang Renbang. Jadi nanti di kurikulum vitae-nya nanti bisa dirubah. Kami nanti akan menggantikan Bapak Suharinto karena beliau ada acara di ruang rapat Bupati terkait dengan agenda tahun 2023. Sebelumnya mohon maaf Bu Adila, matur nuwun. Halo, mohon maaf kepada Bapak Yosa. Yosa Avandi nggih. Yosa Avandi nggih. Oh, Yosa Avandi, Yosa. Baik. Terima kasih Bapak Yosa Avandi atas konfirmasinya. Mohon maaf untuk peserta webinar pada pagi hari ini. Kita
mendapatkan pemaparan materi dari Bapak Yosa Afandi. Mungkin kurikulum vitae-nya Bapak. Oke, saya SMA Slawi, Bu. Nanti bisa di anu ya. Termasuk saya alumni UPS juga, Bu. Oke. Jadi tepuk tangan ini buat UPS ya. Saya alumni Gini, UPS. Pak. Ya. Fakultas apa ya, Pak? Ekonomi juga ini. Oh, iya, Fakultas Pak. Ekonomi. Oh, ekonomi juga, Bapak. Ya, Fakultas Ekonomi UPS. Mahasiswa saya ya Pak Yosa ya. Iya, betul lah. Oh, Iya, itu ada Bu Sri, Bapak, Iya. kebetulan. Ya, itu Pak Bu Sri Yosa itu. mahasiswa saya, kalau Pak Suharinto teman saya. Ya. Oh, Oke. ternyata Bu Sri masih ingat dengan Bapak. Iya. Baik, Masih ingat sekali. ini betul ya, Pak? Betul, Oke, betul. saya akan membacakan kurikulum vitae dari Bapak Yosa Afandi. Untuk nama Bapak Yosa Afandi, SEMSI. Tempat tanggal lahirnya Tegal 20 April 1971. Oke. Sudah menikah ya, Pak? Oke, sudah. Untuk alamatnya di Jalan Wahid Hasim, RT 2, RW 4, Slawi Kulon, Ya, ini Kelurahan Kudaile, Kecamatan bukan- Slawi. bukan Kudele Nah, itu. Itu iya. salah itu, Bu. Oh Ya. iya, Itu Desa maaf. Slawi Kulon ya. Desa Kecamatan Slawi Slawi, Kulon. iya. Ya, Bapak, kebetulan saya orang Pemalang, jadi kurang iya. daerah Slawi, Bapak. Untuk nomor HP-nya bisa dilihat, mungkin dari peserta webinar membutuhkan pertanyaan-pertanyaan terkait mungkin pada webinar pada pagi hari ini. Mungkin pertanyaan lebih lanjut ya, Pak. Oke. Pendidikan SMA Negeri 2 Slawi. Untuk D3-nya keuangan di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Untuk S1 di Universitas Pancasakti Tegal, program studi manajemen, dan untuk S2 di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, bidang ilmu ekonomi. Baik, kurikulum vitae sudah saya bacakan. Selanjutnya kita memasuki acara inti. Oh, mohon maaf. Mohon maaf, Pak, mohon maaf. Ternyata masih ada riwayat pekerjaan. Riwayat pekerjaan, ya. Yang pertama ada Ketua Seksi Perekonomian Kantor Camat Lebak Siu 2008. Yang kedua, Kasubit Ketua Subbidang Perencanaan Program pada Badan Perencanaan Daerah tahun 2008. Yang ketiga, Ketua Seksi Sardik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tahun 2011. Yang keempat, Ketua Seksi Pelayanan Non-Gaji BPKAD, berarti kalau dulu Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Ya. tahun 2017. Ya. Tahun 2014. Yang kelima, Ketua Bidang Penagihan dan Keberatan pada Bapenda. Nah, sekarang namanya Bapenda ya, Pak? Betul ya, Pak? Betul, ya, betul. Badan Pengelolaan Daerah. Pendapatan daerah. Badan Pendapatan Daerah, mohon maaf, tahun 2016. Dan yang sekarang ya Pak, sekarang masih menjabat sebagai Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah tahun 2021 hingga sekarang. Baik, terima kasih atas pembacaannya. Mari kita mulai pada acara inti, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Yosa Afandi, SEMSI. Dipersilahkan. Webinar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, bisa didengar suaranya ya Bu ya? Bisa Bisa terdengar Pak, bisa. suaranya? Matur nuwun. Yang saya hormati
Bu Dian ya selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kemudian Bu dosen saya ini Bu Sri, kemudian Bu Adilang ya selaku moderator. Monggo Pak. Yeah, terima kasih ini. Sebelumnya ini tadi mohon maaf Pak Bu, jadi Bapak Kepala Badan Pak Suharinto tidak bisa secara langsung mengikuti acara pada pagi hari ini. Beliau mengamanatkan kepada saya untuk menyampaikan materi tentang digitalisasi pajak, khususnya di pajak daerah, yaitu potensi penerimaan pajak daerah pasca pandemi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, langsung saja kita kepada materi ya Bu. Jadi sebelum pasca pandemi ini memang beberapa hal terkait dengan pajak daerah ini secara umum sebenarnya pajak daerah di Kabupaten Tegal sistemnya sudah digitalisasi semua Bu. Jadi semuanya sudah online sehingga setiap penerimaan, pembayaran dan sebagainya itu sudah menggunakan digitalisasi pajak. Tidak ada lagi bendahara penerimaan pajak itu menggunakan cash tunai. Jadi itu kondisi yang ada Bu. Selanjutnya sebelum nanti kita menyampaikan tentang digitalisasi, perlu diketahui bahwa potret pajak daerah ini kita sampaikan kepada Bapak Ibu semua ada tiga langkah ya sebelum kita menyampaikan tentang digitalisasi pajak daerah. Yang pertama adalah potret pajak daerah. Nanti akan kami jelaskan tentang pertumbuhan pajak daerah di Kabupaten Tegal yang kurang lebih dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Bu. Kemudian kami juga sudah melakukan asesmen diagnostik ya terhadap perilaku para wajib pajak, Pak, Bu. Dan yang terakhir, kita juga sudah punya roadmap-nya, roadmap atau peta jalan bagaimana rekomendasi kegiatan itu bisa dilaksanakan agar pajak itu optimal, Pak. Kita mulai dari penerimaan pajak, Ibu. Penerimaan pajak 5 tahun terakhir sampai dengan puncaknya di pandemi tahun 2021. Kita melihat awal tahun 2017 penerimaan kita itu 96,43 miliar, Bu. Kemudian naik 107 miliar sampai di puncaknya tahun 2021 itu 143,14 miliar. Ini artinya menunjukkan sebenarnya kondisi pandemi itu tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Ini yang menarik Pak Bu. Jadi 5 tahun terakhir ini bahkan sampai di tahun 2022 ini juga penerimaan pajak kecenderungannya semakin meningkat. Jadi kalau kita bisa lihat di sini pertumbuhan rata-rata untuk yang official assessment itu 9% dan yang self assessment itu 16%. Jadi relatif setelah adanya pandemi maupun sebelum ada pandemi pajak daerah secara konsisten ada kenaikan. Perlu diketahui dari 11 pajak yang ada, itu ada 4 pajak yang sifatnya ketetapan atau official assessment dan yang 9 pajak itu adalah yang self assessment. Ini pertumbuhannya 9 dan 16%. Untuk yang official assessment itu adalah pajak bumi dan bangunan, ya, pajak bumi dan bangunan, kemudian pajak reklame, kemudian pajak air tanah, dan yang ketiga adalah PPATB. Jadi itu kemudian yang lainnya seperti pajak restoran, pajak hotel, kemudian pajak mineral bukan logam, pajak hiburan itu adalah pajak-pajak yang sifatnya adalah self assessment. Ini pertumbuhan pajaknya sampai dengan kemarin 2021 udah di angka 143 miliar. Artinya ini sudah di atas rata-rata untuk kabupaten kota di sekitar. Artinya Pemalang, Brebes, kemudian Kabupaten Pekalongan kita sudah relatif di atas rata-rata, Bu. Jadi ini kondisi potensi yang ada, penerimaan yang ada. Selanjutnya kalau kita cerita potensi, ini sebenarnya
pajak itu akan dihitung berdasarkan rasio ya, rasio antara produk domestik regional bruto dengan penerimaan pajak daerahnya. Artinya semakin tinggi rasionya itu berarti pajaknya berarti semakin bagus. Ini kita lihat kalau kita melihat asumsi potensi tahun 2021 sampai nanti proyeksi tahun 2025 dengan tingkat tax beyond itu dari 0,2% sampai 0,97%, ini memang sebenarnya potensi kita itu nanti harapannya tahun 2025 itu sudah di angka mendekati 300 miliar, Bu. Nanti di 288. Jadi kemarin 2021 ini sebenarnya angka optimalnya di 152 miliar. Tetapi kita baru mencapai di angka 143 miliar. Demikian juga ini di tahun 2022 angka potensi maksimalnya ada di optimalnya ada 177 miliar. Kita ditarget di tahun 2021 ini kurang lebih di angka yang sama di tahun 2021 yaitu 143 miliar. Tetapi ini seiring dengan perkembangan laju pertumbuhan ekonomi harapannya nanti tentunya akan semakin meningkat sampai dengan di angka 280 miliar di tahun 2025. Tentunya potensi yang ada ini harus ada semacam beberapa tindakan eksekusi kegiatan yang bisa mendukung adanya peningkatan pajak daerah. Ini dari sisi potensi. Selanjutnya kalau kita melihat tren pajak yang ada, ini yang kita bisa melakukan intervensi ini sebenarnya adalah di pajak yang sifatnya self assessment. Kita melihat hotel ini ya, hotel, restoran, hiburan itu kan dalam posisi yang masih di angka 0,45%, 5,5% dan 0,4%. Artinya ini masih bisa dilakukan upaya untuk ditingkatkan basis datanya, kemudian ditingkatkan jumlah wajib pajaknya sehingga penerimaan dari pajak self assessment itu bisa diharapkan meningkat. Kemudian untuk pajak-pajak yang sifatnya ketetapan ini tentunya seperti PBB, ini kita ada upaya langkah-langkah untuk menaikkan NJOP. Artinya NJOP yang mendekati pasar ini diharapkan ditetapkan sehingga nanti ada peningkatan di pajak-pajak yang sifatnya self assessment. Ini potensinya. Kalau kita melihat beberapa potensi yang ada, sebenarnya fokus kita untuk tahun-tahun 2021 dan 2022 ini memang hanya ada di sementara ini ada di 5 pajak daerah, Bu. Jadi yang untuk tetapan PBB dan BPTB ini, untuk PBB kita mengidentifikasi dan menginventarisasi potensi pajak PBB dengan pemetaan pendataan dan penilaian. Jadi ini kita melakukan pendataan dan penilaian khususnya adalah untuk objek-objek yang mengalami dinamika yang cukup besar. Perlu diketahui bahwa pajak bumi dan bangunan itu adalah kalau dari sisi luasan objeknya kan tetap nih, Pak Bu. Tetap, tetapi yang berubah adalah nilainya, Pak. Jadi bisa jadi karena ada pembangunan jalan, objek di sekitar itu nanti nilainya menjadi naik. Kemudian ada perubahan peruntukan dari tanah menjadi bangunan, itu tentunya juga akan meningkatkan nilai pajak bumi dan bangunan. Itu upaya-upaya di dalam rangka menaikkan pajak PBB. Kemudian untuk BBHTB atau peralihan hak atas tanah dan bangunan, itu kita mengkaji nilai NJOP-nya. Artinya NJOP kita harapkan sedekat mungkin dengan harga pasar dengan mempertimbangkan resiko-resiko yang akan timbul. Artinya ketika pajak ini karena penekannya adalah masyarakat, tentunya ketika NJOP yang tinggi mendekati pasar, reaksi masyarakat juga ini harus menjadi pertimbangan. Ini juga kita upayakan. Selanjutnya untuk pajak yang self assessment yaitu hotel, restoran, dan reklame. Untuk hotel itu kita melakukan perhitungan potensi dengan menggunakan basis data yang akurat yaitu antara tax gap yang ada dan audit berkala. Jadi kita melakukan profiling ya terhadap beberapa wajib pajak hotel dan restoran ya, potensinya berapa, kemudian mereka membayar berapa. Nah,
ada gap berapa, ini kita lakukan upaya untuk dilakukan audit berkala sehingga untuk pajak-pajak yang self assessment ini bisa meningkat. Ini hotel dan restoran, ini posisinya sama ya. Kita upayanya adalah memperbandingkan antara tax gaps dengan realisasi pembayaran. Kemudian kita tidak lanjut dengan audit berkala. Untuk pajak reklame, ini kita akan mengkaji nilai NJOPR-nya, jadi nilai jual untuk RAB reklamenya. Ini juga kalau mendekati harga pasar, tentunya dengan mempertimbangkan faktor resiko yang akan timbul dan memperluas basis objek pajak reklame, insya Allah untuk pajak reklame juga ada peningkatan yang signifikan. Jadi ini poin-poin utamanya kita di dalam menerapkan strategi kebijakan untuk peningkatan pajak daerah dari 11 pajak ini. Selanjutnya yang ketiga, poin terakhir dari strategi ini kan kita menetapkan roadmap ya. Roadmap di sini ada tema transformasi 5. Ya, data dan penetapan, pengawasan, kemudian penegak hukum, SDM, organisasi, dan yang terakhir adalah teknologi informasi. Nah, disinilah Bu, Pak, jadi teknologi informasi ini adalah yang terkait dengan digitalisasi pajak. Di sini kami sudah ada Bu, ada 4 rekomendasi kegiatan di dalam rangka mendukung digitalisasi pajak daerah. Yang pertama adalah mengembangkan sistem informasi terintegrasi untuk seluruh jenis pajaknya, Bu. Kita lagi mengupayakan tahun 2023 kita sudah terintegrasi seluruh jenis pajak di dalam sistem kita. Selama ini memang baru secara umum sudah terintegrasi semua, tetapi secara aplikasi sistem itu masih berdiri sendiri-sendiri. Kita upayakan nanti di tahun 2023 kita sudah terintegrasi ke seluruh jenis pajak dari 11 jenis pajak yang ada. Kemudian yang berikutnya adalah menyediakan kayak semacam taxpayer ya atau untuk interaksi dengan wajib pajak. Kemudian membangun call center untuk memudahkan komunikasi dengan wajib pajak, dan yang terakhir adalah menerapkan tata kelola teknologi informasi yang memadai dalam rangka itu tadi digitalisasi pajak daerah. Dari sistem digitalisasi pajak daerah yang ada, perlu kami sampaikan Pak Bu, jadi kondisi yang sekarang ada, yang sudah ada, ya kondisi existing itu adalah ada 4 sistem aplikasi di dalam rangka mendukung digitalisasi. Yang pertama adalah SISMIOP, Bu, jadi Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak. Ini adalah untuk pajak bumi dan bangunan. Ini SISMIOP. Kemudian yang kedua adalah EBPATB. Ini adalah biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Ini secara elektronik. Secara sistem sebenarnya orang mau membayar pajak BPATB itu tidak perlu ke kantor Bapenda, Pak Bu. Jadi kalau mungkin selama ini kantor Bapenda itu ramai, itu sebenarnya lebih pada validasi titik lokasinya, objek-objek yang ada di wilayahnya masing-masing. Karena persoalan BPATB ini sebenarnya bukan persoalan bayar pajaknya, tetapi nanti perubahan kepemilikannya. Ketika proses BPATB tidak diikuti dengan perubahan kepemilikan wajib pajaknya, ini akan menimbulkan persoalan tersendiri, Pak. Yaitu persoalan terhadap piutang pajaknya nanti. Artinya ketika sudah dijual belikan atas nama si A ke si B, kemudian di PBB-nya tidak dirubah, ini tentu akan menimbulkan piutang pajak di tahun-tahun berikutnya. Kemudian aplikasi yang lainnya adalah Simpada ya, yaitu Sistem Informasi dan Manajemen Pendapatan Daerah. Simpada ini adalah untuk pajak-pajak yang selain PBB dan BPATB, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, dan pajak yang lainnya dari 9 pajak yang sifatnya self assessment. Kemudian untuk pendapatan, karena kami Bapenda adalah koordinator pendapatan secara keseluruhan, baik itu pajak dan retribusi, itu ada aplikasi yang namanya aplikasi pendapatan. Di sana mengintegrasikan laporan penerimaan pajak dan retribusi daerah. Sehingga kita setiap bulan, setiap
semester, triwulan, itu kita sudah bisa mendapatkan pelaporannya secara online, tidak secara manual lagi. Selanjutnya, selain aplikasi yang ada, kita juga sudah mengembangkan aplikasi yang berbasis Android, yaitu berbasis web. Yang pertama adalah EPBB ya, Pajak Bumi dan Bangunan. EPBB ini sudah terintegrasi ke seluruh desa, Pak Bu. Dari 287 desa dan kelurahan, proses mutasi PBB itu cukup bisa dilaksanakan di desa masing-masing. Artinya tidak perlu datang ke kantor Bapenda. Ini adalah bentuk digitalisasi pajak dalam rangka membangun perbaikan data. Kemudian ESPTPD, yaitu untuk pajak-pajak yang self-assessment, para wajib pajak hotel, restoran, dan yang lainnya, itu cukup laporannya secara online melalui sistem aplikasi ESPTPD. Kemudian e-potensi. E-potensi ini adalah kita di dalam rangka mendapatkan angka potensi yang ada melalui kegiatan profiling para wajib pajak, sehingga kita bisa mengetahui ya yang tadi saya sampaikan, tag gap antara potensi yang ada dengan realisasi pembayaran. Nah, ini itu ada di sistem kami. Dan My Bapenda ini adalah sistem monitoring dashboard realisasi harian, bulanan, semesteran, dan tahunan. Di My Bapenda ini pada saat per jam, per detiknya kita bisa melakukan monitoring berapa transaksi pada hari ini, pada jam ini, kita bisa melihat di transaksi di yang namanya aplikasi My Bapenda. Kemudian EPBB Android itu adalah diberlakukan untuk para wajib pajak ini, Bu. Jadi para wajib pajak ketika menyetorkan pajak yang misalnya kalau di perdesaan itu kan titip lewat para perangkat desa, ya. Nah, ini melalui aplikasi ini bisa dicek apakah pajaknya sudah dibayar atau belum. Atau bisa melakukan pembayaran melalui HP juga ini. Jadi model pakai QRIS, kemudian antara tem bisa melalui aplikasi. Jadi secara keseluruhan pajak yang ada, baik itu pajak bumi dan bangunan, kemudian pajak restoran dan hotel dan sebagainya, semua sudah terdigitalisasi, Pak. Inilah aplikasi yang mendorong adanya sistem pembayaran. Selanjutnya, tahun 2023, di samping digitalisasi proses pembayaran, kita juga ke depannya nanti di dalam melakukan pendataan, kita akan melakukan pendataan secara sistem digitalisasi juga, Pak. Jadi mungkin kalau dulu mendata pajak itu dengan formulir ya, ke lokasi, kemudian nanti diisi, tulis tangan, kemudian nanti dibawa ke kantor, kemudian diinput di komputer. Kalau sekarang insya Allah kita menggunakan aplikasi yang terintegrasi dengan HP-nya para petugas pajak, bisa dilakukan pada saat mereka berkunjung di lapangan. Ini rancangan kedepannya seperti itu dalam rangka melakukan pengembangan basis data pajak, baik itu pajak ketetapan maupun pajak yang sifatnya self assessment. Di sini nanti secara sistem mulai dari persiapan, kemudian pendataan, input data, kemudian pemutahiran basis datanya itu bisa terintegrasi dalam satu sistem. Kita tidak perlu lagi menggunakan banyak kertas-kertas untuk melakukan proses pendataan. Ini yang terkait dengan pendataan. Kemudian yang terkait dengan pengawasan, Bu. Jadi yang tadi saya sampaikan, pajak self assessment itu kan kita pemerintah daerah memberikan semacam kewenangan penuh kepada para wajib pajak di dalam rangka melakukan pelaporan, menghitung dan menyetorkan sendiri, Pak. Jadi secara sebenarnya seperti itu ya. Ini tentunya para akademisi lebih paham ini yang secara sebenarnya. Nah, dengan kepercayaan yang tinggi ini tentunya harus dibarengi dengan sistem monitoring, Pak, terhadap kewajaran pembayaran pajaknya. Nah, kita menggunakan yang namanya tapping box ya. Tapping box itu adalah perekam elektronik untuk memantau transaksi yang sesungguhnya yang ada di
baik itu hotel, restoran maupun pajak hiburan dan pajak parkir. Dengan tagging box ini kita bisa mengetahui, oh ini sebenarnya wajib pajak ini mestinya membayar pajak sekian, tetapi yang disetorkan cuma sekian. Nah, kita nanti melakukan monitoring, kita melakukan pemeriksaan, diterbitkan kurang bayar, nanti wajib pajak supaya segera menyetorkan kurang bayarnya. Itu yang terkait dengan sistem monitoringnya. Kita menggunakan tagging box. Yang sudah terpasang sampai dengan saat ini memang belum banyak, sekitar 36. Tetapi harapannya nanti ke depan akan semakin banyak yang terpasang. Memang kendala kita itu ketika kita bicara masalah digitalisasi, kita pahami bersama bahwa para wajib pajak kita kan belum semuanya melek tentang atau memanfaatkan teknologi informasi. Sebagai gambaran yang paling umum itu antara kita memperbandingkan antara kota Tegal atau yang paling gede lagi kota Semarang dan kabupaten. Sasaran tentang objek pajak restoran. Pajak restoran yang ada di kota-kota itu kan sebenarnya sudah familiar ya, sudah ini paralel lah, otomatis semuanya serba dengan digital, baik itu yang ramai maupun yang sepi. Tetapi tantangan kami di Kabupaten Tegal itu adalah para wajib pajaknya, itu adalah ya mereka para pengusaha warteg gitu loh, yang memang ya kalau kita membandingkan Jakarta itu warteg tidak dikenakan, tidak dipungut itu. Tetapi tantangan kami di Kabupaten Tegal ya memang adanya objeknya adalah ya sebagian besar warteg. Ya mau tidak mau kita harus melakukan pemungutan terhadap mereka itu. Tapi di sisi yang lain mereka ya bukannya tidak familiar, tidak memanfaatkan teknologi yang memang menjadi ya bahasa generasi itu dalam menjadi kebutuhan yang sekarang ini. Tetapi berbagai upaya kita telah upayakan, kita lakukan untuk yang sifatnya itu tidak menggunakan aplikasi ini, sifatnya nanti kita tetapkan secara periode besaran kewajibannya sehingga mereka tetap menjadi jangkauan kami untuk dilakukan sebagai wajib pajaknya. Jadi yang terkait dengan monitoring itu kendalanya memang cukup berat. Selanjutnya terkait dengan visi kedepannya, Pak Bu ya. Ini sebenarnya kita mau membangun arsitektur teknologi informasi yang paripurna lah. Impian besar kami itu mulai dari delivery service channel, kemudian core business, bank service channel dan party channel itu kita bangun ya, sehingga kedepannya nanti kalau delivery channel itu ya harapannya nanti kanal pembayaran semakin banyak sehingga nanti para wajib pajak dengan mudah membayar kapanpun dimanapun. Kemudian kita juga harapannya nanti menyediakan informasi untuk digunakan seluruh proses bisnisnya di dalam pengelolaan pajaknya. Kemudian bank ini diharapkan kami juga punya ya bukan kendala ya. RKUD kami adalah bank Jateng. Bank Jateng nanti diharapkan juga membangun komunikasi sinergi dengan bank-bank lain sehingga pembayaran pajak itu juga nanti dari manapun, kapanpun nanti bisa dilakukan kapan saja oleh para wajib pajak. Jadi gambaran yang ada seperti itu untuk untuk pengembangan teknologi. Yang selanjutnya sistem pajak integrasi yang handal dan berbasis Android ya, berbasis mobil teknologi ini juga akan kita kembangkan sehingga tentunya diharapkan kedepannya nanti para petugas kami yang ada di lapangan maupun yang ada di kantor melalui HP-nya masing-masing bisa melakukan aktivitas kerja di dalam rangka memonitoring, melakukan benda dan sebagainya semua melalui aplikasi. Yang terakhir kita juga akan membangun fasilitas online berbasis mobil yang memudahkan WP dalam berinteraksi mulai dari pendataan, pendaftaran, pelaporan, bahkan di pembayarannya. Ini ya kalau pembayarannya sudah. Kendala kami di pembayaran yang ada di desa-desa juga kami sudah teratasi. Jadi perlu diketahui untuk pajak bumi dan bangunan yang ada di desa-desa itu kan
pembayarannya kalau dilakukan secara sendiri-sendiri ini akan merepotkan. Kita sudah membuat semacam pembayaran kolektif dengan kode bayar tertentu, sehingga berapapun objek pajak yang ada, mau 100, mau seluruh desa itu bisa dibayar dalam satu kali pembayaran. Ini juga terobosan yang sudah kami lakukan dan sudah berjalan, insya Allah 3 tahun terakhir ini berjalan lancar, tidak ada kendala apapun. Kedepannya tentunya kita akan selalu meningkatkan inovasi-inovasi dalam rangka sesuai dengan tuntutan yang ada di masyarakat. Yang terakhir barangkali perlu diketahui bersama juga bahwa dalam pengelolaan pajak ini kami juga dipantau Pak Bu, dipantau oleh KPK melalui penilaian MCP KPK ini. Kita ada 6 indikator dan subindikator di tahun 2022 ini dalam rangka pengelolaan pajak daerah, apakah itu sudah optimal atau tidak. Nah, ini mulai dari yang pertama adalah regulasi, ya kita sudah ada regulasinya belum, baik itu dari perdanya, perbubnya dan sebagainya, itu kita sampai ke sana Bu oleh KPK. Kemudian database pajak ini juga oleh KPK menjadi tuntutan. Nah, data potensi, data tunggakan dan sebagainya ini juga menjadi bagian penilaian dari pemantauan KPK. Kemudian kita juga dituntut inovasi peningkatan pajaknya Bu. Di MCP KPK itu inovasi peningkatan pajak melalui inovasi apa, kemudian ini laporannya seperti apa, capaiannya seperti apa. Kemudian penagihan tunggakan pajak daerah. Kami setiap tahun memang problem kami di pajak yang ketetapan khususnya PBB dengan tingkat kepatuhan rata-rata di 80%, ini tentunya menimbulkan akumulasi potensi piutang senilai 20% setiap tahunnya Pak, dari jumlah ketetapan. Artinya ketika kita menetapkan pajak bumi dan bangunan 1 tahun itu 50 miliar, dengan tingkat kepatuhan 80%, itu setiap tahun menimbulkan angka potensi tunggakan piutang 10 miliar. Nah, ini menjadi concern KPK di dalam rangka penagihan tunggakan pajaknya. Kemudian yang kelima adalah peningkatan pajak daerah, itu capaian target setiap tahunnya, apakah 100% atau melampaui target, itu menjadi penilaian KPK. Dan yang terakhir adalah pengendalian dan pengawasan melalui pemeriksaan pajak daerah. Kami juga didorong untuk senantiasa melakukan monitoring sehingga capaiannya itu semakin meningkat. Itu Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang dapat saya sampaikan. Prinsip digitalisasi pajak daerah di Kabupaten Tegal sudah 100% Bu, sudah 100%. Tinggal nanti perlu pengembangan terkait dengan pendataan dan sebagainya. Insya Allah di tahun-tahun mendatang, target tahun 2025 sudah terintegrasi secara keseluruhan. Kurang lebihnya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila di dalam penyampaian ini kurang berkenan. Kami menyampaikan terima kasihnya kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPS yang memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan paparan pada pagi hari ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yusa Afandi atas pemaparan materi yang telah diberikan. Bapak, biasanya mungkin Bapak dulu sebagai mahasiswa mendapatkan pemaparan dari Bu Sri gitu ya Pak. Saat ini justru Bapak yang memberikan pemaparan yang ada di pajak daerah kepada Bu Sri, seperti itu ya Pak. Oke, baik. Acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin bagi peserta webinar pada pagi hari ini ingin menyampaikan sesuatu yang masih menjadi pertanyaan terkait dengan pajak daerah, seperti itu. Silakan raise hand.
silakan raise hand atau mungkin malu-malu raise hand bisa diketik di chat box ya. Baik Pak, mungkin masih pada malu-malu sehingga mungkin harus dipancing terlebih dahulu gitu ya Pak. Nah ini saya mungkin ada beberapa pertanyaan nih Pak. Ya, monggo Pak. Nah, terkait dengan pajak daerah ini ya Pak. Nah ini yang kita tahu kan pajak daerah itu sumber pendapatan daerah seperti itu ya Pak yang apa namanya kita sebagai warga wajib membayarkan suatu nominal tertentu sebagai pajak pada pemerintah daerah. Lalu kita sebagai warga negara akan merasakan fasilitas-fasilitas yang diberikan dari pemerintah daerah kepada kita sebagai masyarakat. Kan seperti itu ya Pak. Jadi ada hubungan timbal balik. Nah, kalau untuk pajak daerah yang biasanya kita tahu seperti PBB, bangunan, BPHTB, restoran, reklame, dan lain sebagainya. Nah, ini yang ingin saya tanyakan ya Bapak. Untuk kalau dulu saya kebetulan pernah PKL di DPKAD Kota Semarang. Ya, waktu saya masih jadi mahasiswa S1. Nah, ini saat itu saya mendengar cerita bahwa ada pajak sarang burung walet ya Pak. Nah, ini mungkin kalau di Kota Semarang itu jumlahnya sudah sangat berkurang, sehingga penerimaannya juga sudah sangat kurang. Padahal di sisi lain, mungkin zaman dulu pendapatan akan pajak sarang burung walet menjadi primadona seperti itu ya Pak ya. Ya. Nah, ini untuk Kabupaten Tegal sendiri itu bagaimana ya Pak? Apakah masih banyak atau mungkin sudah berkurang atau bagaimana? Karena kita tahu kalau pembangunan saat ini kan sudah rumah-rumah, rumah warga seperti itu ya Pak ya. Iya Pak, gitu Pak. Betul. Langsung saya tanggapi nggih, Bu. Iya, silakan Bapak. Jadi betul ya. Jadi dari 11 jenis pajak itu memang ini apa ya? Fenomena nasional ini, Bu. Fenomena nasional. Jadi untuk pajak dari jenis pajak sarang burung walet itu Kabupaten Tegal juga kurang lebih sama dengan Kota Semarang. Jadi kami itu ada kurang lebih 39 wajib pajak sarang burung walet, tetapi yang aktif membayar itu satu objek pajak, itu pun posisinya orang itu tidak ada di domisilinya, tidak ada di Kabupaten Tegal, beliaunya ada di Pekalongan. Dan paling 1 tahun sekali itu mereka datang ke sini juga ya sekedar apa ya? Pernah kami datangi ke lokasinya, itu memang aktivitasnya juga relatif tidak ini. Jadi praktis sebenarnya kayak apa ya? Kayak kalau bahasa orang Tegal itu selilitan itu ya, selit itu. Karena dari target yang ada yang 143 miliar itu, Bu, itu realisasi pajak sarang burung walet itu hanya sejumlah 3.200.000. Ini kan apa ya, jauh. Bahkan beberapa kabupaten kota memang apa ya sudah menghilangkan ya dari penerimaan pajaknya, khususnya di pajak sarang burung walet. Jadi memang kondisinya seperti itu, Bu. Jadi tidak sebanding dengan kita melakukan biaya operasional untuk menaruhkan penagihan maupun pemerataan dibanding dengan nanti yang akan kita terima. Artinya kita sementara ini sudah sekian tahun ya, kurang lebih hampir 6 tahun itu kita posisinya pasif, Bu. Artinya mereka bayar ya syukur, kalau udah bayar ya karena memang objeknya itu kondisinya seperti itu. Artinya memang bisnis ini bisnis yang memang apa ya fenomenal juga ya. Artinya di kecenderungan di tahun-tahun sekarang ini memang bisnis sarang burung walet juga tidak menggembirakan lagi. Sehingga kami pun masih memasang di target pendapatan, tetapi tidak sebesar objek-objek pajak yang lain.
Itu Bu yang dapat saya sampaikan terkait dengan pajak sarang burung walet. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Ini merupakan sebuah fenomena ya Pak. Iya. Fenomena di mana dahulu menjadi primadona